Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusanak penonton N2S TV, basuh kita balik di acara pasisi kampung halaman. Hariko, ya seperti biasanya, kami ala kumpul balik, ada mak hitam, ada tulang, nantian hari, kian gopok juga. Iya, mudah-mudahan kita sadunya dalam keadaan sehat. Kau indahlah karena bulan, indahlah bintang manenggi hari, kau indah karena Tuan John pasisi kampung halaman, indahlah kami sampai kamari. Maksud dan tujuannya, iyo sekedar mahota sajalah. Apun yang dihotakan, baik kesamo dicuritokan. Padialah patah pandayung bidu sampai juo kamuaru. Alam mahota badi kami samo duduk malapet taraga kasana sudaru. Oh, bisa. Jadi tulang, hitam, ikukan sabantala iyo di sana penonton akan masuk liburan anak-anak sekolah, ya kan? Nah, jadi biasanya masuk liburan kok akan dimanfaatkan oleh keluarga-keluarga tertentu untuk bajalani. Teringanya mama liburan rupanya, di sekolah mama rupanya. Iyo, memang kamu udah sekolah lagi, tapi kan ada cucu dan bisa dibawa bajalani. Itu aja dah. Sekolah ada. Apanya? Kalau ada dibawa cucu. Iya. Kok kita lah ada cucu kita? Makanya kalau ada. Kok ada kami berdua, ada cucu kami. Pulanglah aku ya. Pakara cucu. Atau pinjamlah cucu orang dulu digendong. Kan apa namanya? Kok pai bajalani, mama kan harus sekolah lagi kan, tapi ada cucu nih buat bajalani. Iya. Jadi macam mana kalau ada cucunya? Siapa dibawa? Kalian dua lah. Ambo, ya memang ala lama ndak bajalani, kebetulan pulau kan macam itu. Sebenarnya pertanyaannya, mengapa mesti bajalani? Iya. Memang libur. Memang selama ini mama di rumah saja. Memang tak pernah bajalani. Maksud apa macam itu? Keluar kota. Mengapa mesti keluar kota? Iya. Dalam kota pun jadi. Itu. Tapi dalam kota ke mana? Inilah. Ke mana? Ku browsing kan tempat wisata. Yang muncul itu luar kota. Nah ini ya. Tahu bah. Mana? Nan pacarnya di sini jauh tadi. Nan pacarnya di sini jauh sudah. Tinggi. Baru apa? Borobudur. Taman Eden. Iya Taman 100. Dan sakit pun berdua. Cuma yang herannya nggak ada tempat wisata di Sibolga. Mengapa dah tuh? Bah, nggak ada di browsing dah. Wah, memang nggak ada tempat wisata. Pertanyaan apa macam itu mama? Itu wisata pantai di Sibolga di mana? Nggak ada. Bukti nggak ada browsing. Aduh bah. Di mana? Pasar belakang. Pasar belakang. Mana? Pantai di situ. Pantai jembatan. Yang kamu tanya kan wisata pantai. Tempat mandi-mandi itu loh. Oh, pasir yang landai. Kalau buat lama. Nggak ada pantai di mama. Dermaga di situ aja. Di mana pantai Sibolga lagi? Seperti daerah Sibolga adalah daerah bahari. Iya. Pantainya di mana? Atau gantimu nama Pajus tuh, pantai ujung Sibolga itu. Di mana Pajus? Nggak ada di sini Pajus. Nggak ada. Pajus tuh ada tutup. Pinjas yang ada Pinjas. Palas iya. Kemana nak mas? Makanya akhirnya orang pakai keluar daerah. Iya. Sedangkan ini itu udah ku booking hotel di Parapat 1 minggu. Oh, Parapat. Iya. Maitam ke mana? Bawa cucu. Ada bawa cucunya. Ada cucu. Kalian dua yang cucu. Oke, Maitam ke mana? Libur. Untung ndak pai dulu. Karena kan kita dianggap lawi, sekarang kita mencari danau-danau. Iya. Pantai-pantai. Kok lawi juga? Seru kan? Makanya kita mencari danau. Bukit Tinggi lah, dari Maninjo. Sakit berkali ada Bukit Tinggi di namanya. Di mana Bukit Tinggi ada dari Maninjo? Di bawah bukit itu kan ada danau. Bukit kemana kini? Jangan cari pasuk juga karena ada di bukit. Iya. Ada di mana? Di bukit. Di bukit mana? Ya, di Mencimiko. Kalau kita orang Sibolga ke sana penonton mencari tampik wisata. Iya.
bukanlah mencari tapi lawi, yo. Iya. Tentu kan luar daerah. Iya. Nah, pertanyaannya, masih adakah orang luar daerah dan khusus datang ke Sibolga kok mencari pantai? Nah itu. Ada rupanya pantai di Sibolga. Tapi pantai ujung Sibolga. Dari mana tahu Mama itu Tapi pantai? tulisannya pantai. Udah ada tulisan di pantai. Aduh, Pak. Mana aduh? Tunjukkan dulu. Ada itu kan dibuat dari huruf timur. Lah, apa tulisannya itu kan tidak pernah dipakai. Tunjukkan dulu sih. Yang tulisan pantai itu ujung Babilo. Sibolga tuh. Babilo. Gila cari entai gitu aja. Tinggal dari urutan lain. Alah kabur. Ini macam itu Mama menceritakan itu. Dulu Kalau memang itu tempat wisata, kenapa dibiarkan terbengkalai seperti itu? Iya. Banyak sampah, nggak teratur, pecah-pecah lagi. Dulu kan ada pengelolanya di situ, kontrak, dompet itu. Ternyata setahun berarti kontrak, tutup. Bukan sekedar tutup saja, barang-barang nanado pun hilang seluruhnya kan. Dinding kaca bawa pecahan. Ya kan? Tabangkalai, ala 1 tahun itu dah. Nah itu. 1 tahun itu tabangkalai itu lang. Siapa yang akan membangun itu lah? Enggak, yang ngomong macam itu. Dasarnya dulu situ dibangun untuk apa? Objek wisata. Maksudnya ada dipikirkan kah dampaknya orang akan bisa nih orang datang ke situ mau ke orang datang ke situ sampai itu apa daya tarik yang mau di situ? Apa yang mau dijual? Jembatan Aek Doras. Enggak di pantai itu. Artinya kan sekitar situ. Mengapa orang mesti ke pantai kok cuma jembatan Aek Doras? Artinya kan jembatan Aek Doras. Sudah tuh Aek Doras tuh lah. Sudah tuh kuburan. Doras selain Mama cari kini itu. Enggak Doras selain dalam banyak sampah. Pasir. Ya, memang apakah itu salah perencanaan atau apa? Itu yang maksudkan. Ketika kita hendak membuat sebuah tempat wisata, prospek itu kan kita cari. Prospek ya bukan prostat. Prospek itu lain. Prostat. Lain itu. Prospek. Jadi prospeknya apakah ini betul-betul akan diminati orang karena ada keistimewaan yang dijual. Kalau enggak ngapain dibangun? Kalau dan kenyataannya kan ketika dibangun pertama biasalah orang akan pertama melihat sesuatu yang baru lah. Nah setelah itu itulah kejadian ini kan. Tapi perencanaan pembangunan itu kan mesti habis anggaran kau untuk habiskan anggaran kau dibangunlah itu. Oh jadi untuk menghabiskan anggaran lah. berarti dipaksa. Kalau sia-sia anggaran itu habis percuma macam itu dah. Cuma pertanyaan aku. Cuma tidak tahu ke siapa kita bertanya, kan macam itu. Pertanyaan aku. Jadi prospek. Prostat itu jenis makanan apa? Itu kalau di zaman dahulu prostat kok kan apa ya akan ada polisi kalau apa itu bidang-bidang tertentu prostat iya kan Thailand kok jangan dulu Mama menjalekan kami yang cari itu prostat itu jenis makanan rupanya enak makanan baru pada jadi propos jadi masalahnya gini kok kan di kepala lu baru sepulau masalahnya gini. Yang pertanyaanku, kenapa Sibolga ini kan sekarang kalau pas masa-masa dapat masa liburan, walaupun 2 hari 3 hari, tren orang Sibolga Tapanuli Tengah itu akan eksodus berwisata ke daerah lain. Nah, iya kan? Akan membuat perencanaan macam ini lah, kawan-kawan. Kemana kita? Itu dia kita. Nah, yang lewat itu kita di Bukit Tinggi, sekarang ke Parapala, ya kan? Baru libur sekali lagi ke Brastagi ya, ya kan? Kenapa tren di Sibolga Tapting itu berbondong-bondong wisata keluar? Tidak macam itu, kalau itu barangkali macam itu. Orang dalam mungkin akan berwisatanya keluar. Orang luar yang kita harapkan datang ke tempat kita. Tapi nggak ada. Mana? Ada nggak orang waktu liburan itu datang entah orang dari Medan mana? Ada. Dari orang Medan ada datang. Ada. Banyak mobil penumpang dari Medan ke sini. Ada. Pulang kampung. Penumpang. Sewa. Maksudnya begini tulah. Ketika orang datang itu bukan datang orang pulang kampung, tapi orang betul-betul datang ingin berwisata, refreshing segala macam. Lalu apa yang kita jual di daerah kita ini? Masalahnya kan sederhana saja. Mana jadi heboh munak berdua? Aduh heboh kami kan kini nak merintis usaha travel itu yang maksudnya. Iya. Masalahnya Sibolga kau bukan kota wisata. Dulu pada digadang-gadang dari daerah DTW. Dulu.
Kini kan lah berubah zaman, orang pun lah berubah. Tapi bukan Sibolga kota wisata kini ya? Nah, dan mengurus pun lah berubah, dan mengaturnya pun lah berubah, dan mengambil keputusan pun lah berubah. Jadi gini, kalau diperhatikan kan udah sering ke luar kota objek wisata. Makin dilihat daerah itu, contohnya Parapa loh, makin maju. Berarti banyak income dari wisata ini ya kan? Pariwisata. Iya, yang wisatawan yang datang itu loh, banyak dapat income dari yang pelancong itu. Berarti tambah maju daerah itu. Tapi yang diperhatikan di Sibolga ini tambah. Memang Sibolga bukan kota pariwisata. Selesai. Siapa orang mau datang ke Sibolga untuk berwisata? Ambo ditelepon sama kemana-mana dari Deli Tua. Di Pojopanan nampaknya gambar Pajus kok. Pak, di mana itu Pajus? Oh, arah ke Simare-Mare. Simare-Mare yang mana itu? Arah ke Pajus. Yang ke Pajus itulah. Kau ingat ada kuburan di situ? Oh, yang tepi laut itu, Pak. Itulah. Oh, ingetnya. Tapi jangan kau harap seperti yang digambar itu. Sekarang kondisinya, kamu katakan macam itu dah. Bah. Karena sudah jauh berbeda. Dulu ada apa namanya? Tapi anak-anak main di air laut itu kan? Apa itu? Apa itu namanya? Tapi anak-anak main di air laut. Ada jelas di laut ini apa? Oh, kendaraan-kendaraan air. Jaring menangkap laut itu. Dulu orang situ kan main jaring. Iya, jaring tapi bidu, kalabu. Itulah. Kalau nggak salah ada BB sih. Iya. Sudah tidak ada lagi. Kemana itu? Kemana? Jadi besi tua mungkin dijual. Entah mungkin nggak ada lapak makannya situ, pindahlah cari lapak makan. Nggak ada, dijual mungkin jadi besi tua. Wah, laku itu. Di basi itu? Di basi dah. Itu pun dah. Apa? Dari basi itu. Plastik. Apa tuh Piber. Kan bisa juga dijual. Iya kalau bisa tapi air. Itulah. Jadi tidak jalan memang. Jadi memang ya kondisi Sibolga itu memang bukan kota pariwisata, makanya tidak jadi pilihan. Oh, enggak jadi. Dan lewat-lewat tuh dan libur lebaran tuh arah ke Tapting hanya orang baik kan. Pantai-pantai di Pandan, di Kalangan, di Hajoran itu yang dikejar orang. Sibolga sunyi malah ya kan? Mana ada orang datang ke Sibolga? Lalu apa yang bisa kita banggakan berarti? Antara ya kata orang pasar modern. Pasar modern. Itu dan akan dibanggakan. Oh, berarti itu soal pasar mungkin tampil lain itu ada modern duluan. Itulah dah. Enggak. Pasar Sibolga yang baru itu jadi tempat wisata nanti itu. Bisa. Kalau selfie, foto-foto. Tidak ada nama pedagang itu selfie dah. Aduh. Habis selfie yang adu si abuannya si Wati pedagang terus. Selfie tidak ada. Dari si kalau si selfie lah pindah kamera dagangannya. Selfie mana lu? Selfie mana? Iya itu udah pindah. Kemarin memang sempat selfie. Tapi rugi pindah. Tidak jalan tampeknya. Jualannya di mall. Jadi dari sini lagi selfie. Pindah. Bisa nak penonton akan kami sambung balik Pasisi Kampung Halaman. Sanak penonton, kita sambung balik otak kita di Pasisi Kampung Halaman. Tadi ada pernyataan dari otak kami bertiga, ya, bahwa kota Sibolga kok bukan kota
wisata. Sejak dahulu pun bukan kota wisata, hanya mencubu-cubu untuk menunjukkan loh objek wisata. Kan macam itu ya. Itu saja. Tapi kadang-kadang kan sedih hati aku, Mak. Menerima telepon lah kan. Baiklah. Menerima telepon. Aku kawan aku dari luar. Mau main-main lah ke Sibolga dulu. Oh ya. Oh boleh. Kalau tidak jawab. Iya. Apa tempat wisata di Sibolga? Tapi dia mau apa mau jawab? Kan tidak mungkin orang bertanya apa pasar di Sibolga. Berarti kan apa nama pasar di Sibolga? Apa tempat-tempat wisata di Sibolga? Kamu datang nih rame-rame sama teman-teman reuni katanya kan? Benar jawab dulu. Bisa juga kok nanda sebenarnya. Ada tangga 100, ada gua Japa. Ini persoalannya macam itu, Mama. Soalnya pengertian orang berwisata, ya, ketika orang bawa santai berekreasi, wisata itu adalah untuk kegembiraan. Tidak mengunjungi tempat-tempat seperti itu. Tempat-tempat seperti itu pun banyak di tempat lain. Artinya semua bukan mencari lita. Iya kan disuruh mendaki bukit apa segala macam mencari lita namanya itu. Jadi apa yang kita banggakan itu tempat itu betul bisa merefresh kurang kan. Santai. Ketika kita datang, oke, kita anggap itu sebuah wisata sejarah ya kan. Tapi ketika sampai di situ ada enggak guide yang menerangkan di situ. Enggak jual. Kali foto. Fasilitas sudah ada. Jadi apa? Selfie ambo ala di Ala sini. pindah. Selfie juga. Oh, jadi pas itu kata Maitam tadi. Pernah pengalamanku kayak gitu kan waktu mau apa? Oh, ke Borobudur bawa anak-anak. Oh, kan? ya. Keluarga ya kan. Borobudur. Ayo kita ke Candi Borobudur. Nggak mau anak-anak ini. Iya kan? Wah, itu sejarah gini. Nggak mau. Sampai uring-uringan nggak mau. Tapi yang ke mall mau. Nah, itu. Ke anak-anak itu kan tulis anak-anak. Ya. Sibolga pasarnya bukan mall, ya kan? Ke mall mau setuju orang itu. Ditanyalah, kenapa nggak mau ke Candi? Itu kan sejarah ada dipelajari di sekolah. capek. Ke Candi Borobudur melihat batu aja. Melihat batu. Capek naik ke gunung, ke Candi itu lihat batu aja. Kan itu berarti orang, apalagi anak-anak mau refresh, bukannya mau Karena kalau kita berkunjung ke tempat wisata seperti tadi, wisata budaya, wisata religi, memang khusus untuk itu, bukan untuk santai. Ngapain kita bisa nggak Borobudur, beberapa tinggi tanggungnya naik kate, dia ada pulau lagi tapi batadu. Capek juga panas hari. Kini akan dinaikkan pulau kos naik kate dah. Iya, itulah. Pakai lift. Nggak ada pakai lift. Tapi naikkan ke atas. Tetap naik. Tapi ongkosnya mau dinaikkan sampai 750.000. Terjadilah perdebatan pro kontra. Nah, itulah. Hanya menengok batu. Itu. Tapi batunya sudah mulai rusak-rusak katanya. Nah, itulah. Jadi pas kata Maitam, memang apa nilai suatu potensi daerah dalam hal pariwisata tuh sebetulnya nggak usah jauh-jauh. Pak Justu saja pun kalau dibenahi Bali itu bisa menarik perhatian kan macam itu. Tapi cuma penataannya betul-betul lah orang yang betul-betul paham soal itu. Jangan apa kalau kamu sering mengatakan unsur kedekatan. Itu unsur kedekatan. Itu orang dekat. Oh, siapa Mama Cik apa restoran tuh? Di sana si Polan. Di sana Polan bin Polan. Emang itu betul diberikan kepada investor yang profesional. Itu. Jadi dia ini punya visi betul-betul memang untuk wisata dan orientasinya kemana kan ke keuntungan. Pasti kalau dia betul-betul profesional, ini akan dia berusaha tetap orang akan datang, akan berusaha. Bahkan kalau kita perhatikan di luar daerah kita masuk ke sebuah kafe atau bar. Coba lihat apa kemasan di dalam. Mungkin Hariko musiknya musik klasik yang tampil live. Besok mungkin musik ini. Mungkin karena itu tadi. Kalau di musik klasik terus orang tidak akan datang kan? Iya. Berganti. Jadi tidak semua orang menyukai itu. Memang salah kok dan kita itu tadi, baik itu juga. Itu. Maka ada istilah baik itu juga. Artinya apa di sana penonton?
kok masih sebatas sabaitu juo hosa jon tenaga nanado hasilnya akan baitu juo. Nah itu Karena tidak sesuatu yang di luar perhatian orang kan macam itu. Tapi kalau tulang bikin kereta gantung dari Sibogajulu sampai ke Poncan baru sesuatu yang baru. Orang datang ke Sibolga hanya untuk naik kereta gantung dari Sibogajulu ke Poncan. Itu contoh. Mimpi kali. Mimpi kali. Itu contoh. Ini contoh bagaimana supaya Sibolga ini bisa berubah dan sebutan menjadi tujuan orang datang. Kemudian kos yang dikeluarkan orang juga tidak mengganggu kantong. Kan terkadang macam itu. Iya. Ini anak di daerah tapi mahal. Ini sampai orang lain lebih murah. Tempatnya hampir sama. Pas lah itu. Beberapa daerah tujuan wisata yang kita anggap semacam Poncan itu dulu kan Poncan ingin dikelola pakai segala macam. Tapi kenyataannya macam itu juga kan hancur. Makanya baitu juo. Jadi jika istilah baitu juo untuk kota Sibolga sejak dahulu sampai kini pun nomor raso masih baitu juga. Contoh sekarang, kita seperti Jakarta lah, yo mama kan. Berapa? Masuk Taman Mini itu berapa tiket? Kan tidak mahal. Iya, betul. Kan tidak mahal. Nah di situ orang malah berpikir duluan. Lain le parkir baik yang dukai lipat hagono. Sewa tikar berapa? Iya. Itu lah jelas sih tikar di rumah makan tuh. Ya kan, salah di situ duduk makan. Pondok. Kan membayar dia tikar. Sewa pondok lagi. Lain tikar lagi. Nah, itulah jadi manajemen itu manajemen dadakan. Itu. Artinya aji mumpung. Ketika ditanya, kok tikar nggak urusan kami. Mencari kesempatan. Padahal itu lah jelas makan apa segala macam dari itu. Iya. Jadi itulah manajemen dadakan, manajemen suku-suku, dan akhirnya baitu juo. Itulah akhirnya. Jadi kok tidak mau tulang merasukan yang baitu juo, pindahlah tulang dari Sibolga. Iya, biar kami mengelola TV kok. Biar kami bisa. Biar sama kami. Cuma yang pas saya kata mama itu kan, memang Sibolga nggak kota wisata. Ya. Tapi mau wisata, ya kan, tempat wisata. Bergaya-gaya sok-sok. Iya. Bergaya sok-sok. Jadi yang ada kan di apa itu di Tugu Lingkaran itu, yang ada Adipura. Situ kan tertulis kok Sibolga kota ikan. Cuma bingungnya mana ada lagi pendapatan ikan di Sibolga? Sibolga kota ikan pemahalnya sekarang. Sibolga ini bukan itulah sebenarnya Sibolga ini bukan kota ikan. Tapi dibuat di Iya, makanya kalau saya melihat Sibolga kota keripik singkong. Iya, karena banyak situ oleh-oleh khas Sibolga. Keripiknya, bukannya ikan asin. Jadi Sibolga kota ikan itu hanya numpang top sajanya itu. Dan mana yang numpang top? Numpang top lah, ikannya datang dari mana-mana. Mendarat di Sibolga dikatakan kota Sibolga, kota ikan. Kok Sibolga kota ikan, tapi ikannya semua dari luar daerah. Berlambek bagus ini. Orang ala ekor ini masih penting juga. Keripik. Oke, setuju. Iya, Nggak masalah. Cocok. Tapi tidak cocok. Kenapa tuh? Nggak ada urusan nomor situ, karena tidak tinggal di Sibolga. Karena banyak kan. Nggak ada urusan nomor situ. Mau kota apa pun tidak ada masalah. Tidak tinggal di Sibolga. mengapa Muna? Bila kata dia diganti kalau apa urusan mengganti-gantinya tuh? Apa diganti? Undangan. Nama apa tuh kata diganti Sibolga kata diganti saja. Apa urusan nama menggantinya? Sibolga kota keripik. Tidak ada urusan nama menggantinya sudah. Karena sepanjang jalan protokol sampai Jalan Suprapto itu oleh-oleh khas Sibolga, keripik sambal. Memang itu yang murah meriah. Iya, itu kan masalah ikon hanya pilih kok kan. Iya. Kalau ikon keripik itu sejak dulu Kerupuk Sanjay dari Bukit. Tapi tidak dikatakan Bukit Tinggi, kota Kerupuk Sanjay kan? Tidak. Bukan kerupuk sambal Sanjay. Keripik sambalnya di Sibolga. Bukan Sanjay, itu kampung. Iya. Itu contoh. Tapi tidak disebut juga Bukit Tinggi kota Kerupuk Sanjay. Iya. Kemudian anggota dulu tulang, anggota dulu mama. Kalau betul itu keripik singkong itu khas Sibolga. Apa namanya?
keripik. Sekali-sekali. Kerupuk Sibolga, kerupuk lado, nana doanya. Lapan itu yang ada kini itu apa nama makan? Kamu tahu belum? Balut. Alah, apa rasanya? Rasanya, itu. Rasanya Nanu. bukan. Rasanya? Keripiknya terbuat dari kayu. Rasa bukan terbuat, rasa. Rasanya lado. Rasanya. Berarti belum pernah pulang makan. Kerupuk singkong yang ada di sini itu rasanya manis. Tidak percaya kalian beli, rasakan manis. Kalau itu khas Sibolga berarti harus pedas lah. Karena Sibolga itu pedas. Ya masalahnya kan itu kerupuk manis. Iya. Makanya ampun atau khas Sibolga. Di mana orang Sibolga suka yang manis-manis? Sebetulnya kerupuk itu pun bukan khas Sibolga. Karena apa? Bahan dasar kerupuk itu kan singkong. Singkong itu bukan penghasilan asli orang Sibolga. Ya. Berarti bukan produk orang Sibolga. Makanya saya katakan tadi, lepaskan soal itu dulu. Singkong itu bisa saja daerah Sibolga ini dekat ini Sibolga Julu ini banyak orang berladang, kan begitu kira-kira. Nggak ada. Kita anggap seperti itu. Kenapa tidak ada? Oke. Nggak mungkin di belakang rumah kalau tidak di lereng-lereng gunung ada ladangnya di belakang. Kita anggap itu tidak bersoal. Yang saya katakan, kalau betul itu kita labeli dengan khas Sibolga, apakah rasanya itu khas Sibolga yang manis begitu? Ya. Jadi sebetulnya kalau mau dibuat kerupuk khas Sibolga harus kerupuk ikan. Nah, itu. Karena terkait dengan Sibolga kota ikan tadi. Tapi karena ikan mahal, ya jadi nggak jadi kerupuknya. Tapi ikannya bukan dari Sibolga lagi. Singkong pun bukan dari Sibolga. Nggak urusan kita itu, terserah lah. Jangan dulu asalnya dari mana. Iya. Yang saya katakan, ketika kita melabeli sebuah produk khas Sibolga. Khas Sibolga. Apa khas Sibolga itu apa? Rasa keripik itu khas Sibolga kan? Misalnya dibuatlah keripik dari barangan, buah barangan, kan ada kan? Ada. Kita barangan, dibikin jadi keripik khas Sibolga Julu, keripik barangan, kan begitu kira-kira. Itunya maksud. Nah, ketika rasa itu tidak mencerminkan daerah ini, kenapa dibeli label khas Sibolga? Ya, oke Siapa lah. yang membuat? Nah, itu yang Oke lah. Jadi ini pun sebelum ditutup kan? Yang menutup rumah siapa? Enggak, aku kan cuma Yang menutup kan di situ. Kan situ yang punya. Apa? rencana jadwal aku pun untuk liburan itu keluar dari Sibolga ya. Iya sama, makanya aku pun mau mengajukan kredit lah ini untuk menambah ongkos. Bisa. Tinggal masuk SOP aja. Iya. Tambah bah. Tinggi juga ini. Tapi mau jalan-jalan ke Pajusnya deh. Enggak, jangan salah. Tadi kan sudah kita bilang, kalau kita di daerah ini mau ke laut juga ngapain? Mau cari Iya, dari suasana lain lah. Jadi di sana penonton, Tunggu dulu. Tambahan tadi tuh. Iya, jadi level. Jadi di sana penonton. Kan kalau diaginya macam itu kan, begitu kan? Bisa ditupai kalau dia. Iya, awan tinggal paling 3 bulan begitu di potong. Penonton, ya apapun ceritanya. Kok nakan baharok sesuatu yang baru dari Sibolga ko memang belum ada nampak kecuali bayang-bayang bangunan dari pasar modern Sibolga Naul itu saja dulu. Artinya apa? Kok mengharapkan pariwisata berkembang, bak kata harapan mak hitam, tulang pululai, ya kan? Masih bak itu juga. Terakhir, siapa di antara kita berani mengatakan atau ada pejabat dan berani mengatakan bahwa Sibolga adalah kota pariwisata? Siamat ketiganya bintang Puyuh Lago. Terus anak penonton kami doakan selamat. Kami nan bacurito pun hendaknya tak jauh lah dari Maro. Kan begitu kan? Yuk. Nah, karena apa? Masalahnya ba itu juo. Alah. Balabu biduk di Kualo, biduk pincalang babalik haluan. Koklah iyo tadang salah dicerita, mintalah kami samo dimaafkan. Sebab itulah dahulu, kota kami hariko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di sana.